Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasih, NIM 2020143501 dari kelas 4M, mata kuliah kepramukaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pokok organisasi gerakan pramuka yang meliputi 4. 1. Struktur organisasi pramuka. 2. Peranan majelis pembimbing. 3. Fungsi kuartir, dan yang keempat yaitu mengenai gugus depan. Baiklah, pada sub pertama mengenai struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dengan struktur organisasi tersebut, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Gerakan Nasional Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Yang kedua, yaitu mengenai peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisataris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan penyelenggaraan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu, pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudap dan saka, majelis pembimbing terdiri atas A. Seorang ketua, B. Seorang atau beberapa orang wakil ketua, C. Seorang atau beberapa orang sekretaris, D. Beberapa orang anggota. Nama dan pengurus majelis pembimbing. A. Majelis Pembimbing Nasional disingkat dengan Mabinas yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Mabinas atau KA Mabinas. B. Majelis Pembimbing Daerah disingkat Mabida yang dijabat oleh Gubernur atau Kepala Daerah sebagai Ketua Mabida atau K Mabida. C. Majelis Pembimbing Cabang disingkat Mabicap yang dijabat oleh Bupati atau Wali Kota atau Kepala Daerah sebagai Ketua Mabicap yang disingkat K Mabicap. D. Majelis Pembimbing Ranting disingkat Mabiran yang dijabat oleh Camat sebagai Ketua Mabiran yang disingkat KA Mabiran. E. Majelis Pembimbing Desa atau Kelurahan disingkat Mabisa yang dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua Mabisa yang disingkat KA Mabisa. Sedangkan Korsa adalah koordinator desa yang dapat dijabat atau dipilih dari pembina gugus depan di wilayah yang bersangkutan. F. Majelis Pembimbing Gugus Depan disingkat dengan Mabigus yang dijabat oleh orang tua peserta didik atau tokoh masyarakat di sekitar gugus depan yang dipilih secara musyawarah bersama para pembina. Gugus depan sebagai Ketua Mabigus disingkat KA Mabigus. Selama ini, KA Mabigus dijabat oleh kepala sekolah, terutama gugus depan yang berpangkalan di sekolah. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka mempunyai 3 fungsi pokok. A. Yaitu fungsi bimbingan, B. Fungsi partisipasi, C. Fungsi bantuan. Sub ketiga yaitu mengenai fungsi kuartir. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. A. Kuarnas, kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategik untuk kurun waktu tertentu. B.
Kuarda, pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. C. Kuarcap, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan Gudap dan kegiatan dalam wilayah. D. Kuarnan, membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional kuartir. Ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan Gudap dan Saka dalam wilayahnya. Penyusun struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Pada sub yang keempat yaitu mengenai gugus depan. Gugus depan atau Gudap adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Gudap lengkap terdiri atas 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan, penegak dan 1 racana pandega dengan pengertian sebagai berikut. Amin Abbas 2008 halaman 69-70. A. Istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut barung. B. Satuan pramuka panggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. C. Satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. D. Satuan pramuka pandega disebut rancana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. E. Sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. F. Pemimpin adalah sebutan bagi peserta didik yang memimpin satu tingkatan regu ke bawah. G. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Itulah tadi pengertian dari Gudap. Tujuan dari Gudap adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan A. Membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. B. Menambah pengetahuan dan pengalaman. C. Menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan. Itulah tadi materi yang mengenai kepramukaan. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.